Sahabat Si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel audio Tikam Samurai. Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 16. Tapi senja ini perempuan-perempuan di Lundang itu merasa surprise bercampur heran. Sebab kesana datang seorang anak muda. Meskipun wajahnya murung, namun tak dapat disangkal bahwa dia seorang yang gagah. Sinar matanya yang kuyu justru membuat perempuan-perempuan kembang di sana menjadi tertarik. Sejak senja tadi dia dikawal oleh dua perempuan. Untuk ukuran di sana, kedua perempuan itu adalah perempuan pilihan. Biasanya mereka hanya mau melayani opsir-opsir berpangkat tinggi. Paling rendah yang berpangkat kapten. Tak sembarangan saja mereka mau melayani orang. Senja ini keduanya merasa perlu melayani anak muda itu. Soalnya belum pernah mereka dikunjungi orang awak, gagah pula. Mereka bercerita perlahan hilir mudik. Bercerita di bawah bayangan pohon ceri. Minum teh manis dan makan pisang goreng. Anak muda itu kelihatannya bukan dari golongan orang berada. Pakaiannya sederhana saja. Pakai baju gunting Cina, celana Jawa dengan kain sarung menyilang dari bahu kiri ke kanan. Di tangannya ada sebuah tongkat kayu. Kalau saja dia pakai saluak, maka orang akan percaya bahwa pastilah dia seorang penghulu. Gayanya memang mirip seorang kepala kaum. Nampaknya udah tengah menanti seseorang, perempuan yang berkulit hitam manis, berhidung mancung dengan mata yang gemerlap dan menarik, berkata. Dia memperhatikan anak muda itu beberapa kali melirik ke gerbang setiap ada orang yang datang. Ada teman yang akan datang, perempuan itu bertanya lagi. Ya, saya menanti seseorang. Perempuan, tidak, bukankah kalian sudah ada? Ya, tapi kenapa sejak tadi hanya duduk saja di sini? Ayolah ke rumah. Perempuan yang satu lagi, yang berkulit kuning dan bertubuh montok, berkata sambil menarik tangan anak muda itu. Umur kedua perempuan itu barangkali tak lebih dari 22 tahun. Masih terlalu muda. Tunggulah, sebentar lagi mungkin dia datang. Tapi bagaimana saya akan ke rumah, kalian berdua? Tak jadi soal, bisa gantian toh udah, ujar perempuan hitam manis itu sambil mengerdipkan matanya yang indah. Muka anak muda itu jadi merah. Dia melirik ke meja di seberang sana, pada beberapa serdadu dan opsir Jepang yang sedang minum. Rasanya dia mengenal dua orang di antara mereka. Dia coba mengingat-ingat. Bagaimana? Ayolah ke rumah. Perempuan cantik berkulit kuning itu merengek lagi sambil menarik tangannya. Saat itulah salah seorang dari serdadu Jepang yang duduk tak jauh darinya berdiri. Berjalan menuju meja di mana mereka duduk. Tubuh Jepang itu berdegap. Dia menatap pada kedua perempuan yang ada di samping anak muda itu. Nona mari ikut aku, katanya sambil memegang tangan si hitam manis. Perempuan itu menyentak tangannya. Maaf Kamura, saya sedang ada tamu, ujarnya mengelak. Jepang yang bernama Kamura dan berpangkat Gunsho, sersan satu, itu menyeringai. Menatap pada tamu yang disebutkan si hitam manis tersebut. Ketika yang dia lihat tamunya itu hanyalah seorang lelaki tanggung. Pribumi pula, dia tertawa. Memperlihatkan seringai yang memuakkan. Kalian orang ada berdua. Ada si hitam ada si kuning. Kamu jangan serakah ya, saya bawa yang hitam manis ini. Jepang itu berkata sambil tetap menyeret tangan si hitam manis. Tak ada daya perempuan itu selain menuruti kehendak Kamura. Teman-temannya tertawa dan bertepuk tangan. Sementara itu si cantik berkulit kuning segera merapatkan duduknya dan memegang lengan anak muda itu erat-erat. Cepatlah kita ke bilik, nanti datang yang lain membawa saya, perempuan itu merengek lagi. Anak muda itu, yang tak lain daripada si bungsu tak mendengar ucapan si cantik ini. Pikirannya tengah melayang, dia coba mengingat seringai buruk Gunsho Kamura tadi, di mana dia pernah melihatnya. Tiba-tiba kini dia ingat. Bukankah Jepang itu yang menghadangnya ketika dia akan mendekati ayah, ibu dan kakaknya sewaktu penyergapan di rumah mereka dulu? Dia ingat peristiwa itu. Ayah, kakak dan ibunya baru saja diperintahkan untuk keluar dari persembunyian di atas loteng oleh Kapten Saburo. Ketika mereka muncul di tangga rumah gadang, si bungsu yang berada di antara kerumunan penduduk berlari ke depan sambil memanggil ayah dan ibunya. Tapi seorang serdadu Jepang bertubuh kurus menghadangnya. Dia berhenti, menatap pada serdadu kurus itu. Serdadu itu menyeringai. Dia tertegak ngeri di tempatnya. Nah, serdadu itulah tadi yang membawa si hitam manis ke atas. Dia tandai seringainya itu. Tadi dia lupa karena serdadu itu tubuhnya tidak lagi kurus seperti belasan purnama yang lalu. Kini tubuhnya besar berdegap.
Senang nampaknya dia di 50 kota ini. Kita masuk, si cantik kuning itu gembira melihat dia tegak. Si bungsu menatapnya. Ya, kita masuk, katanya. Dengan gembira si kuning itu memegang tangannya. Kemudian membimbingnya ke atas rumah di mana Kamura tadi juga masuk bersama kawannya si hitam manis. Di dalam kamar, si kuning cantik itu mendudukkan anak muda berwajah murung itu di tempat tidurnya yang beralaskan kain satin dan berbau harum. Duduklah, mau minum apa? Tanyanya dengan manja. Si bungsu menatap perempuan itu. Menatapnya diam-diam. Jangan memandang seperti itu udah. Hatiku luluh udah buat, katanya manja sambil memegang kedua belah pipi si bungsu. Kulihat engkau mencari seseorang kemari, perempuan itu berbisik. Si bungsu masih duduk diam. Kulihat engkau mengenali dan menaruh dendam pada Jepang yang tadi membawa temanku si hitam itu, perempuan itu berkata lagi perlahan. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Tikam Samurai, si bungsu, karya Makmur Henrik. Bagian 17. Si bungsu mengagumi ketajaman penglihatan perempuan ini. Di balik matamu yang sayu, di balik wajahmu yang murung, tersimpan lahar gunung berapi, yang akan memusnahkan orang-orang yang kau benci. Sesuatu yang sangat dahsyat dalam hidupmu pastilah telah terjadi, sehingga engkau menyimpan demikian besar gumpalan dendam di hatimu. Apakah keluargamu dilaknati oleh Jepang? Si bungsu benar-benar terkejut mendengar ucapan perempuan ini. Dia menerkanya seperti membaca halaman sebuah buku. Upik, siapa namamu? Tanyanya sambil menatap perempuan cantik itu. Tak perlu engkau ketahui, setiap lelaki yang datang kemari menanyakan namaku. Kemudian mereka akan melupakannya. Katakanlah, siapa namamu? Mariam. Mariam, ya. Apakah itu namamu yang sebenarnya? Tak ada yang harus kusembunyikan. Sedang kehormatan saja di sini diperjualbelikan. Apalah artinya menyembunyikan sebuah nama? Maaf. Tapi engkau menerka diriku seperti sudah demikian engkau kenali. Bagi orang lain mungkin sulit buat menebak siapa dirimu. Tapi tidak bagiku. Aku kenal apa yang ada dalam hatimu. Karena aku juga mengalami hal yang sama. Keluargamu dibunuh Jepang, tepatnya suamiku. Suamimu? Ya, aku yatim piatu. Ibu dan ayah meninggal setelah aku menikah dan suamiku dibunuh Jepang karena tak mau ikut ke Logas. Kemudian diriku mereka nistai. Tak cukup hanya demikian, aku mereka seret kemari. Pernah ku coba untuk melarikan diri, tapi negeri ini tak cukup luas untuk lepas dari jangkauan tangan Kempetai. Akhirnya aku diseret lagi kemari untuk memuaskan nafsu mereka. Di sini aku, hidup dan menanti mati. Perempuan itu mulai terisak, si bungsu jadi luluh hatinya. Perempuan secantik ini, yang barangkali sama cantiknya dengan Reno Bulan, bekas tunangannya dulu. Atau dengan Saleha. Atau dengan Siti, kini terdampar di lundang ini. Penuh noda, dibenci orang kampungnya. Namun tahukah mereka apa penyebabnya maka dia sampai kemari? Mariam, di mana kampungmu? Tanyanya sambil memegang bahu perempuan itu. Perempuan itu menghapus air mata. Berusaha menahan tangis. Saya berasal dari Pekan Selasa, jawabnya perlahan. Engkau kenal siapa yang menistai dirimu dan yang membunuh suamimu, Mariam? Jepang yang tadi membawa teman saya, yang berkulit hitam manis itu salah seorang di antara mereka. Maksudmu Jepang yang tadi dipanggil dengan nama Kamura oleh temanmu itu? Mariam mengangguk. Jahanam, dia jugalah yang dulu ikut membantai kedua orang tuaku dan kakakku. Dia yang menerjangku ketika aku lari ke arah ayahku, desis si bungsu. Siapa lagi yang kau kenal Mariam? Saya tak ingat, tapi komandannya adalah Saburo. Si bungsu tersentak. Saburo? Katanya mendesis tajam. Ya, Saburo, kenapa? Mariam tertegun kecut melihat sikap si bungsu. Dialah yang telah membunuh ayah, ibu dan memperkosa kakakku sebelum dia dibunuh. Kemudian dialah yang membabat punggungku dengan samurainya. Jahanam, di mana dia kini? Suara si bungsu hampir saja tak bisa dikontrol jika tidak cepat-cepat mulutnya ditutup dengan tangan oleh Mariam. Tenanglah, Kamura di sebelah. Saya tak tahu di mana Saburo. Sudah lama dia tak datang kemari. Padahal biasanya tiap malam dia pasti datang. Mariam, apakah engkau tak berniat untuk meninggalkan tempat ini? Kemana? Kemana saja, asal jangan kembali ke tempat ini. Barangkali kau bisa hidup dengan tenang di suatu tempat. Dengan seorang suami, Mariam mulai lagi terisak. Siapa yang tak menginginkan kehidupan yang tentram dengan seorang suami? Itulah dulu yang kuinginkan ketika kawin dengan pemuda yang kucintai sampai Saburo membunuhnya.
Dan kini, siapa lagi lelaki yang mau menerimaku sebagai istrinya? Tapi engkau juga tak mungkin di sini terus, Maryam. Lalu akan kemana aku? Carilah suatu tempat yang jauh dari sini. Mungkin ada lelaki yang mencintaimu. Engkau masih muda dan cantik. Takkan ada yang mau, apalagi bila mereka tahu siapa aku. Engkau belum mencobanya. Jangan menyerah sebelum kau coba. Baiklah, akan kucoba sekarang. Aku mau meninggalkan tempat ini. Aku mau pergi kalau kau menikahiku. Apakah kau bersedia menjadi suamiku? Si bungsu tertegun. Dia tak menduga perempuan ini akan berkata begitu. Melihat dia tertegun, Maryam berkata lagi. Jangan coba mengelak dengan mengatakan bahwa engkau telah punya istri. Saya mengenal lelaki yang telah kawin dengan yang masih bujangan. Nah, maukah engkau menikah denganku? Perempuan itu menatap nanar padanya. Si bungsu terdiam, peluh mulai membasahi tubuhnya. Mula-mula dia masih bisa menatap Maryam. Tapi kemudian dia tertunduk. Maryam terisak. Menelungkup di tilam tipis di pembaringannya. Si bungsu jadi serba salah. Perlahan dia pegang bahu perempuan itu, mendudukkannya, kemudian tiba-tiba Maryam memeluknya sambil menangis. Diamlah, jangan menangis, ujarnya pelan. Ketika perempuan itu masih terisak, perlahan dipegang wajahnya. Entah apa yang mendorongnya, tahu-tahu pipi perempuan itu diciumnya. Lalu, dengan lembut ciumannya pindah ke bibir perempuan itu. Perempuan itu sesaat masih terisak. Kemudian terdiam, lalu membalas ciuman si bungsu. Tapi kemudian tiba-tiba dia melepaskan bibirnya dari bibir si bungsu. Si bungsu kaget dan malu. Aku perempuan pertama yang kau cium. Udah? Maryam bertanya dengan suara gemetar. Si bungsu ingin mengangguk. Namun anggukannya tak jadi. Ingin menggeleng, tapi dia tak bisa berdusta. Perasaan malu dan takut bercampur aduk. Terima kasih udah. Engkau membuat aku bahagia. Akan ku kenang ciuman ini, Maryam berkata sambil menghapus air matanya. Si bungsu menarik nafas lega, kemudian berkata pelan. Menghindarlah dari rumah ini Maryam, akan terjadi huru-hara sebentar lagi. Sudah lama aku memimpikannya melihat seorang Minangkabau melawan Jepang. Membunuhnya, berkelahi dengan mereka, mungkin mereka akan mati. Namun di hatiku, mereka tetap seorang pahlawan. Sudah lama aku ingin melihat hal itu terjadi. Betapa seorang lelaki Minangkabau tegak dengan perkasa menghadapi samurai Jepang yang zalim itu. Dan kini barangkali aku akan melihatnya. Kenapa aku harus pergi? Tidak. Aku akan berada di sini sampai huru-hara itu usai. Udah. Si bungsu tak lagi berkata. Dia tegak dan melangkah. Kemudian membuka pintu. Berbelok ke kanan. Menerjang pintu kamar di mana Kamura tadi masuk dengan perempuan berkulit hitam manis itu. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 18. Kamura yang tadi membawa si hitam manis kini tengah bermandi peluh dalam kamar tersebut. Si hitam manis juga bermandi peluh. Tubuhnya yang tak berkain tertelentang. Sebelah kakinya terjuntai ke bawah tempat tidur. Dan Kamura sedang duduk di lantai di antara kaki si hitam manis ketika tiba-tiba pintu kamarnya dihantam hingga terbuka. Kamura terlompat bangun. Si hitam manis hanya menelungkupkan tubuhnya. Dia menyangka yang masuk adalah kawan Kamura. Sebab sudah biasa Jepang-Jepang itu bergantian masuk ke sebuah bilik bila temannya telah puas. Namun kini yang masuk bukanlah tentara Jepang, melainkan si bungsu. Kamura memaki berang melihat yang masuk ternyata seorang Melayu. Bagero, masuk siapa kemari yang kamu berani? Hei, bentaknya terbalik-balik. Padahal yang ingin dia ucapkan adalah, siapa kamu yang berani masuk kemari? Hei, mata si bungsu menyipit. Mulutnya terkatup rapat. Kemudian dari sela bibirnya terdengar suara mendesis. Aku anak datuk berbangsa dari kampung Situjuh Ladang Laweh. Yang kalian bunuh 2 tahun yang lalu. Di mana Saburo kini, tanpa lebih dahulu memakai celananya. Kamura menerjang si bungsu. Namun si bungsu sudah siap. Dia mengelak. Tubuh Kamura yang telanjang bulat itu menerpa pintu. Kemudian terpelanting ke ruangan tengah. Si hitam manis terpekik. Di ruang tengah, 2 orang serdadu Jepang yang tengah keluar jadi tertegun. Kemudian tertawa terbahak. Bahak melihat Kamura yang telanjang bulat itu. Mereka menyangka Kamura mabuk. Namun Kamura dengan cepat menyentak samurai di pinggang seorang perwira. Dan menerjang kembali masuk ke kamar di mana tadi si bungsu tegak.
Tapi tubuhnya segera tercampak lagi keluar kamar. Dan kali ini dengan tubuh hampir terpotong dua pada dadanya. Perempuan yang ada dalam rumah petak itu pada terpekik. 4 orang sedadu Jepang segera naik menghambur ke atas. Di pintu bilik si hitam manis itu, tegak si bungsu dengan sebuah tongkat di tangannya. Dia tegak dengan tenang, menatap pada 6 Jepang yang kini tegak pula menatapnya. Mereka bertatapan. Dengan sudut matanya si bungsu melihat di sebelah kirinya, agak jauh di tepi dinding, tegak Mariam di antara beberapa temannya. Perempuan itu menatap padanya dengan sinar mata penuh kebanggaan. Salah seorang dari perwira Jepang itu segera saja mencabut pistol dan menembakkannya ke arah si bungsu. Si bungsu menggelinding di lantai. Gerakan lompat tupai, peluru perwira itu menerpa tempat kosong. 2 kali menggelinding dengan cepat, akhirnya ketika dia tegak samurainya bekerja. Perwira itu terpekik. Tangannya yang tadi menembakkan pistol putus hingga siku. Sebelum pekiknya berakhir, samurai di tangan si bungsu bekerja lagi. Kepalanya belah 2. Suasana tiba jadi sepi. Hening mencekam. Si bungsu tegak di depan kelima serdadu Jepang itu dengan wajah yang sedingin batu es. Saya si bungsu. Saya mencari Kapten Saburo. Di mana dia? Suaranya terdengar tanpa emosi. Namun Jepang itu terkenal sebagai orang yang tak mengenal takut sedikitpun. 2 orang segera maju dengan mempergunakan jurus karate. Namun samurai si bungsu segera bekerja. Kedua mereka roboh dengan leher hampir putus. 4 yang mati dalam waktu tak sampai 5 menit. Kempetai datang. Mariam berteriak. Dan saat itulah ketiga serdadu Jepang yang masih hidup maju serentak sambil menghunus samurai mereka. Tapi yang mereka hadapi adalah si bungsu. Seorang lelaki yang telah bersumpah untuk takkan mati sebelum dendam keluarganya terbalas. Begitu serangan datang, dengan kecepatan yang tak terikutkan oleh mata samurainya berkelebat. 2 kali sabetan mendatar, menyebabkan 2 Jepang yang ada di depan dan di kirinya rubuh dengan perut menganga. Kemudian sambil berputar setengah lingkaran dia menikamkan samurainya ke belakang. Jepang yang terakhir, mati tersate tentang dada kirinya. Sebuah tikam samurai, persis seperti yang dipergunakan oleh datuk berbangsa di halaman rumah gadangnya dahulu. Saat dia menyentak samurainya, Jepang itu pun rubuh. Lewat pintu belakang, dia dengar suara perempuan berseru. Dia segera mengenali suara itu sebagai suara Mariam. Suara sepatu Kempetai terdengar menjejak tangga di depan. Si bingsu tegak, kemudian menatap pada perempuan itu. Dia segera menampak Mariam. Terima kasih Mariam. Saya akan balaskan dendammu, dan Kempetai pertama muncul di pintu tegah. Si bungsu menyelinap ke belakang. Punggungnya kelihatan oleh Kempetai itu. Bagero, berhenti, teriaknya sambil menembakkan pistol. Namun si bungsu telah lenyap. 3 Kempetai segera memburu ke belakang. Di belakang mereka disambut oleh gelapnya malam. Jauh di bawah sana, deru arus batang agam terdengar menderu menegakkan bulu roma. Jepang itu pada pelenguk mencari kalau lelaki yang baru saja melarikan diri itu bersembunyi di sekitar tempat tersebut. Tapi si bungsu telah terjun dan lenyap dalam arus batang agam di bawah sana. Baginya berenang dan menyelam bukan lagi hal baru. Berenang di batang agam ini memang kegemarannya sewaktu masih muda dulu. Keenam Kempetai yang baru datang itu tertegun tatkala menyaksikan tubuh teman mereka terhantar malang melintang di dalam rumah itu. Dari bekas luka di tubuh mereka jelas kematiannya diakibatkan senjata tajam. Seperti samurai atau pedang. Namun Kamura dan beberapa temannya ini adalah seorang pesilat samurai yang tangguh. Siapa yang telah melumpuhkan mereka? Siapa itu orang tadi? Tanya salah seorang ke arah kerumunan perempuan-perempuan di ruangan tersebut. Seorang Jepang. Terdengar suara dari kerumunan perempuan itu. Dan yang bicara itu adalah Mariam. Dia mencubit teman di sampingnya sebagai isyarat. Cubitan yang tak kelihatan itu segera saja dimengerti oleh temannya. Lalu perempuan muda yang dicubit itu angkat bicara. Ya, nampaknya seorang tentara yang berpakaian seperti penduduk sini. Tadi sebelum terjadi perkelahian, dia kelihatan bicara akrab dengan Kamura. Tapi tak lama setelah dia menyusul masuk, terjadilah perkelahian. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Tikam Samurai, si bungsu, karya Makmur Henrik. Bagian 19. Kempetai yang bertanya itu mengerutkan kening. Tadi dia memang melihat sesosok tubuh menyelinap ke belakang. Tapi tak jelas siapa orangnya.
Mereka lalu menanyai perempuan itu dengan gencar. Para perempuan itu, meskipun mereka hidup melacurkan diri namun memiliki rasa cinta tanah air yang luar biasa, yang barangkali tak seberapa dimiliki oleh perempuan yang bukan pelacur. Mereka seperti sepakat, saya sekata untuk membenarkan dan menuruti cerita bohong yang mula pertama diucapkan oleh Mariam. Dan para Kempeitai serta pimpinan Jepang di Payakumbuh, tak bisa berbuat selain mempercayai hal itu. Kurangnya buat sementara. Sebab siapa di antara penduduk pribumi yang bisa memainkan samurai hingga sanggup mengalahkan Kamura dan seorang perwira lainnya serta 4 teman mereka? Tak mungkin ada pribumi yang bisa. Dan kalaupun bisa, takkan mungkin mempunyai keberanian untuk menyerang serdadu Jepang. Tak mungkin, sebab pada saat ini, gerakan tentara Indonesia belum begitu gencar mengadakan perlawanan pada Jepang. Baru berupa tindakan sporadis. Jepang sendiri seperti tak punya kesempatan untuk mengusut peristiwa ini secara jelimet. Sebab di mana, tidak hanya di Minangkabau, juga di seluruh Indonesia, mereka sedang sibuk membangun benteng pertahanan. Benteng pertahanan itu mereka bangun berupa lobang-lobang dari coran beton. Tersebar di seluruh kota, di tempat yang strategis, termasuk di sepanjang pantai. Musuh yang paling mereka khawatirkan untuk datang menyerang adalah tentara sekutu di bawah pimpinan Jenderal MacArthur yang berkedudukan di Manila, Filipina. Selain membuat benteng dalam bentuk lobang-lobang yang diperkukuh dengan beton cor yang tak mampu diruntuhkan dengan bom sekalipun, maka pusat supli senjata dan benteng pertahanan secara besaran mereka buat di Bukit Tinggi. Di kota ini, selain lobang-lobang pertahanan dari beton cor, mereka juga membuat terowongan yang silang siur di bawah kota. Terowongan yang sangat besar, bisa dilalui jeep masuk sampai jauh ke dalam. Untuk membuatnya mereka tinggal mengerahkan tentara Belanda yang tertawan yang disebut internir, dan para lelaki bangsa Indonesia. Ribuan orang dikerahkan membuat terowongan yang kelak dikenal sebagai terowongan maut. Dia dinamai terowongan maut oleh karena seluruh pekerja yang ikut menggali terowongan itu tak satu pun yang keluar hidup. Tak satu pun, semua mati di dalam terowongan itu. Kematian mereka memang disengaja oleh Jepang demi menjaga kerahasiaan terowongan itu. Terowongan itu kabarnya melintas di atas bangunan vital. Di samping itu juga mempunyai pintu tembus ke tempat strategis di dalam maupun jauh di luar kota. Menurut sementara cerita yang berasal dari tawanan yang terowongan itu konon juga dibangun dari perut di bawah kota Bukit Tinggi tembus ke lapangan udara Gadut. Kemudian ke Balingka dan ke Anak Air. Terowongan sepanjang itu diperlukan Jepang untuk 2 tujuan. Pertama, tempat menimbun berbagai macam logistik dan pertahanan Jepang di Sumatera untuk melawan tentara sekutu. Setelah terowongan itu siap, pemusatan dan kedatangan persenjataan dari Sumatera Utara tak lagi melewati jalan biasa. Sampai di Gadut, perlengkapan itu lenyap begitu saja. Menurut cerita dari sana langsung masuk terowongan dan dipusatkan di suatu tempat di perut bumi di bawah kota Bukit Tinggi. Dalam rencana strategisnya, jika sekutu datang menyerang mereka akan bersembunyi di terowongan itu. Pada waktu tertentu mengadakan serangan mendadak ke kota. Di terowongan itu mereka mempunyai perbekalan baik makanan maupun persenjataan yang bisa menghidupi 1 batalion pasukan dengan kekuatan 1.000 orang selama setahun. Suatu penimbunan dan pemusatan suplai yang tak tanggung dalam sejarah kemiliteran. Kedua, dalam keadaan sangat genting mereka bisa mempergunakan lapangan terbang Gadut untuk melarikan diri dengan pesawat udara. Saat terowongan itu dibangun, pimpinan tertinggi bala tentara Jepang di Pulau Sumatera dipegang oleh Taisa, Kolonel Fujiyama. Dia memilih menempatkan pusat komandonya di bekas kantor tentara Belanda beberapa puluh meter dari mulut terowongan yang sedang dibangun di Panorama. Pusat Komando Fujiyama ini kelak dijadikan Museum ABRI di depan Tugu tanggal 17 Agustus di Panorama. Pintu terowongan juga dibangun di belakang kantornya. Dari sana, lewat terowongan yang berbelit dia bisa mencapai beberapa tempat di kota Bukit Tinggi. Seperti Kejam Gadang, Benteng atau Kebun Binatang. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 20. Malam itu terang bulan, benar-benar bulan purnama. Kota Payakumbuh kelihatan ramai oleh orang yang keluar. Tapi di salah satu sudut kota, di rumah seorang Cina di kamar belakang, kelihatan berkumpul 3 orang lelaki. Mereka duduk bersila di atas tikar rotan.
Udara dalam ruangan dipenuhi oleh bau sake dan candu. Di antara keenam lelaki itu ada 3 perempuan. 1 keturunan Cina, yang 2 lagi peranakan India. Mereka duduk sambil bersandar atau dipeluk oleh Jepang yang duduk di tikar rotan itu. Seorang Cina bertubuh gemuk berkepala botak mendatangi kelompok jantan dan betina itu. Dia datang dengan sebuah tabung bambu yang panjangnya sejengkal. Saat dia duduk segera saja Jepang itu duduk mengitarinya. Uang dikeluarkan, dan mereka mulai main dadu. Cina gemuk itu adalah pemilik rumah di mana kini mereka berada. Kini dia bertindak sebagai bandar dalam judi dadu yang diadakan tersebut. Rumah Cina ini dikenal penduduk sebagai rumah kuning, yaitu rumah pelacuran terselubung, yang datang kemari khusus para perwira saja. Sebab di sini juga disediakan perempuan pilihan. Salah satu dari perempuan itu adalah anak gadis Cina botak itu sendiri. Anak gadisnya memang terkenal cantik dan bertubuh padat. Setiap perwira bisa memakainya dengan bayaran yang tak tanggung tingginya. Selain tempat lacur dan tempat judi, pejuang Indonesia juga sudah lama mencurigai rumah itu sebagai sebuah pusat mata-mata untuk pihak Jepang. Soalnya Cina itu sudah berdiam sejak lama di rumah tersebut. Ketika zaman penjajahan Belanda, dia sudah menjadi semacam kepercayaan orang Belanda pula. Kini ketika Jepang berkuasa, dia juga menjadi kepercayaan Jepang. Pejuang Indonesia sudah lama mengintai rumah tersebut. Namun kendati memiliki beberapa bukti, mereka tak dapat melakukan apapun. Apalagi kini dia mendapat perlindungan Jepang. Maka usaha pejuang Indonesia untuk menangkap Cina ini, padahal beberapa orang pejuang yang tertangkap, diantaranya anak buah Mayor M yang berkedudukan di Piobang, disebabkan oleh Cina gemuk ini. Dia menyebar intelnya di antara penduduk pribumi dan perempuan lacur. Bahkan tertangkapnya beberapa pejuang yang mencuri senjata di Kubu Gadang 4 bulan yang lalu juga atas petunjuk Cina ini. Sudah datang dia, seorang perwira Jepang yang berpangkat Letu, bertanya sambil menambah uang taruhannya. Belum, mungkin sebentar lagi, jawab babak gemuk tersebut. Mereka meneruskan main dadu. Tiba itu tegak, menatap pada ketiga perempuan yang ada dalam ruangan itu. Hei, mana Amoy? Tanyanya. Ketiga perempuan itu menatap pada si babak gepuk yang sedang duduk main dadu. Si gemuk main terus, meraih uang di tikar yang dimenanginya. Mana Amoy, gemuk? Tanya si Cui. Si gemuk memberi isyarat dengan menggerakkan kepalanya ke arah kamar. Namun ketika Jepang itu akan tegak, si gemuk memberi isyarat meminta uang terlebih dahulu dengan menampungkan tangannya. Cui tersebut merogoh kantong dan menyerahkan beberapa lembar uang, kemudian melangkah ke kamar yang dimaksud si babah gemuk. Ketika dia baru sampai di depan pintu kamar itu terbuka, seorang Jepang yang juga berpangkat letnan keluar dengan menyeka peluh di lehernya. Mereka bertegur sapa sepatah dua. Sampai di dalam Jepang itu melihat Amoy anak babah gemuk itu sedang merapikan tempat tidur. Posisinya yang sedang membungkuk membelakangi pintu dengan handuk melilit tubuh, menampakkan pangkal pahanya dari belakang. Jantung Jepang itu berdebar kencang. Seperti orang kesurupan dia menyeruduk ke gadis bertubuh montok itu. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 21. Di luar rumah Cina itu sejak tadi seorang lelaki kelihatan tegak. Dia seperti menanti sesuatu. Dan setelah lebih dari 2 jam dia tegak di sana. Barulah dia lihat 2 orang lelaki mendekati rumah itu. Dia cepat melangkah mendekati kedua lelaki itu. Hei, jumpa lagi kita. Dia berkata pada kedua lelaki itu. Dan kedua lelaki itu berhenti. Menatap padanya. Dalam cahaya bulan, mereka segera mengenali orang yang menegur mereka itu. Kau Bungsu. Ya, aku si Bungsu. Sudah lebih 2 tahun kita tak bertemu ya Baribeh. Baribeh yang dulu pernah melanyau tubuhnya ketika mereka kalah berjudi di surau bekas di kampungnya, tertawa menggerendeng. Tapi ku dengar kau sudah mampus dihantam samurai Saburo. Baribeh yang pesilat itu berkata. Tubuh si Bungsu seperti jadi kaku mendengar nama Saburo disebut. Untung saja malam hari, hingga perubahan air mukanya tak kelihatan oleh Baribeh. Ah, itu cerita burung. Buktinya saya masih hidup. Apa perlunya Jepang membunuh saya? Ini si Jul ya? Si Bungsu tersenyum pada lelaki juling yang dia sebut sebagai si Jul itu. Kalera, jangan ikutan Wang memanggil saya dengan sebutan itu Buyung. Ku remas mulut Wang dengan cirik nanti.
ujar si Jul tersinggung. Sebab orang yang berani dan yang boleh memanggilnya dengan sebutan si Jul itu hanya pimpinannya, si Baribeh. Tenanglah Jul, mungkin dia punya duit banyak seperti dulu. Hei bungsu, apakah Wang masih suka berjudi? Akhir-akhir ini tidak lagi. Tak ada yang mau bertaruh besar. Percuma saja main, menghabiskan waktu saja. Baribeh menyikut si Jul perlahan. Si Jul tahu maksudnya, yaitu anak muda ini akan mereka jadikan korban lagi. Ah, saya jera main dengan kalian. Menang kalian ingin menerima, kalah tak membayar. Kalau sekedar tak membayar saja tak apa. Ini diri saya kalian lanyau. Itu membuat saya ngeri, ujar bungsu. Baribeh tertawa, memperlihatkan giginya yang merah karena sirih dan runcing. Runcing seperti gigi tikus. Aha, jangan takut, jangan takut. Di tempat ini aman. Ada orang Jepang dan Cina sebagai juri. Wang aman percayalah. Ayo, ayo, si bungsu semula seperti ragu dan takut. Tapi karena tangannya ditarik oleh Baribeh, akhirnya dia menuruti juga. Padahal dia telah menunggu kesempatan ini sejak lama. Bukankah dulu, saat dia sadar dari pingsannya setelah dilanyau Baribeh dan dua temannya, setelah semua uangnya mereka sikat di surau bekas itu dia, bersumpah akan menuntut balas. Kini kesempatan itu datang. Dia melangkah perlahan mengikuti Baribeh. Di belakangnya berjalan si Juling. Mereka memasuki rumah Babah gemuk itu. Babah yang kini tengah asyik bermain dadu dengan dua orang tentara Jepang yang anak gadisnya tengah dilanyau oleh tentara Jepang berpangkat Cu-i itu. Mereka melangkah terus ke dalam. Baribeh dan si Jul nampaknya sudah terlalu biasa di rumah ini. Mereka mengenal setiap penghuni dan sudut rumah itu. Ketika mereka muncul di tempat orang yang tengah berjudi dadu itu, si Babah berbisik pada salah seorang perwira Jepang di depannya. Ini mereka datang. Kemudian dia berseru pada Baribeh. Hai Baribeh. Lama tak datang lagi. Mana saja ente pigi? Wi pigi jauh. Wi ada bawa kabar baik, dan ada bawa kawan baik. Ini kawan mau main dadu sama Babah. Baribeh menjawab sambil menirukan gaya bicara Babah gemuk itu. Babah gemuk itu menatap pada si bungsu. Demikian pula kedua serdadu Jepang itu. Kedua Jepang itu menatapnya dengan seksama. Sementara Babah gemuk itu hanya menatap sebentar. Namun si bungsu, yang nyaris 3 tahun hidup di pinggang Gunung Sago, bergaul dan mempelajari kehidupan makhluk yang ada di sana, terutama hewan buas agar tak mati di lapahnya, dapat menangkap pandangan yang ganjil maknanya dari tatapan mata si Babah yang sekejap itu. Dia tak dapat mengetahui dengan pasti, apa yang harus dia curigai dari tatapan si gemuk itu. Namun firasatnya yang tajam, yang dia bawa dari pengalaman hidup sekitar 2 tahun di Gunung Sago, memperingatkan bahwa kalau terjadi apa-apa, maka yang berbahaya dan harus diawasi adalah Babah gemuk yang kelihatan loyo itu. Dengan pesan naluri demikian, dia lalu mengangguk kepada mereka. Kemudian duduk agak berjarak dari kedua Jepang tadi. Baribeh dan temannya si Juling itu juga mengambil tempat duduk menghadapi si Babah. Ketiga mereka yang baru datang itu belum segera bertaruh. Mereka hanya duduk memperhatikan permainan yang sedang berlangsung. Si Baribeh merogoh kantong, mengeluarkan sebuah bungkusan, kemudian mengeluarkan semacam tembakau, tapi agak kasar. Menggulungnya besar, kemudian menghirupnya seperti mengisap cerutu. Kedua perwira Jepang yang tengah berjudi itu mengangkat kepala mencium bau asap yang dihembuskan oleh si Baribeh. Candu nomor 1. Ujar yang salah seorang di antara mereka lalu meraih bungkusan si Baribeh. Menggulungnya besar-besar, dan menghisapnya. Temannya juga ikut meniru. Kemudian si Juling. Mereka menghisap candu itu dengan nikmatnya. Sahabat si Binuang Channel, bersambung ke bagian 22.